Alhamdulillah dengan keterbatasan kami, Bapak Ibu, masalah yang utama adalah kami terbentur dengan modal kerja, Pak. Tapi kami tidak hanya diam saja, ya kami selalu diskusi antara saya, komisaris, dengan para pemegang saham, dengan tim saya. Kebetulan hari ini secara struktur organisasi kami belum lengkap, Pak, Ibu. Jadi hanya ada komisaris utama, komisaris, lalu saya direktur, dan saya dengan Pak Sambas. Pak Sambas bisa berdiri selaku manajer operasional kami, ya, dan juga dibantu oleh dua tenaga pelaksana dari dinas, yaitu Fitri dan juga Firza. Kami hanya segini, dan kami ingin membuktikan bahwa apapun kami harus jalan dalam bisnis, ya, menanti kebijakan dan yang lain-lain itu juga masih terus, ya, adanya perubahan dan yang lain-lain. Kami putuskan bahwa bisnis must go on. Jadi alhamdulillah setelah 2 tahun dengan apa dan kemampuan kami, Agustus kemarin kami bisa melaksanakan ekspor perdana sesuai target waktu, meskipun hanya 1 kontainer, ya, Pak Bustami, ke Serbia. Perkembangan dari kami di Gaboktan Organik Sarina dari 2016 sampai 2017 sebetulnya pasar kita masih aman lah, ya, malahan masih kurang seperti itu. Ketika tahun 2017 tersebut berlakulah Permentan 48 dan di pasal 9 ayat 1 beras organik itu harus memenuhi kategori mutu beras premium. Sebetulnya si standarisasi mutu itu masih tetap acuannya itu di SNI, namun di Permentan itu tidak mengikuti SNI tahun 2020, Pak. Jadi SNI-nya masih SNI lama, SNI 2015. Nah, kami diharapkan jadi Permentan itu mengikuti SNI yang sekarang menjadi 0,5% lah gitu, jangan absolut 0 gitu. Harapan kami sih bisa mungkin dari aspek legalitas ataupun standarisasi itu mengikuti juga apa yang ada di lapangan gitu. Dari aspek budidaya juga seperti itu. Tapi untuk sekarang kita coba jadinya pengalihan, jadi nggak jual produk yang berbentuk packaging lah. Sekarang penyuplaian bahan baku. Saya dari kelompok Tani Tercipta yang berada di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, berdiri dari tahun 2016 dengan komoditas unggulannya yaitu bawang merah. Nah, kebetulan kami dari Tercipta ini sekarang ini sudah mulai juga, Pak, kami ini korporasi petani juga, tapi kami ini dari kelompok tani dan kami juga sebagai off-takernya gitu untuk para petani. Jadi petani ada jaminan untuk pasar. Dan pada tahun 2018 kami juga dibina Bank Indonesia, dan pada tahun 2022 ini juga kita juga dari kelompok Tani Cipta ini mendapat intensifikasi juga dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian ini dalam rangka stabilisasi harga. Kebetulan kami ini ada beberapa mitra-mitra pasar kita ini tidak hanya mensuplai untuk di Pulau Jawa saja. Kita ini mensuplai itu dari Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Sumatera, bahkan sampai Aceh pun itu bawang merahnya itu dari kita. Untuk lingkungan itu kita juga dari kelompok Tani Tercipta, dari luasan sekitar 200 hektar, kita ini juga konservasi lahan. Konservasi lahan ini kita ini hampir di 100 hektar. Jadi tinggal setengahnya lagi kita ini untuk konservasi lahan yang dinamakan itu adalah konsep teras bangku yang kita lakukan itu. Di mana lahan pertaniannya itu yang ramah dan aman juga untuk lingkungan. Baik, terima kasih. Tentu kami merasa gembira, ya,
dan berterima kasih atas dijadikannya Kabupaten Badung sebagai lokus kajian terkait dengan Diklatlim 2 ini. Tentu dengan materi yang kami sampaikan, kemudian juga ada narasumber dari petani, itu bisa menambah wawasan ya. Dan tentu juga kami mengharapkan ya feedbacknya dari kajian itu bisa juga disampaikan kepada kami saran, masukan supaya terkait dengan persoalan yang tadi diungkap, solusi seperti apa yang bisa direkomendasikan, tentu kami sangat sekali.